Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk selanjutnya di tangan saya ada kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Bajuri. Beliau salah satu rektor Al-Azhar pada abad ke sekitar 18-an. Pada halaman 197 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, di sini ada kata-kata wa'lam anna lid-du'ai syurutan wa adaban. Ketahuilah bahwa doa itu perlu syarat dan adab, tata krama adab. Famin syurutihi, dan diantara syarat-syaratnya doa, kita tahu bahwa Allah pernah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti akan aku ijabah. Dan dijabarkan oleh Syekh bahwa ternyata doa itu diijabah oleh Allah melalui beberapa syarat. Wa min syurutihi, dan diantara syarat-syaratnya adalah aklul halal, memakan makanan yang halal. Teman-teman semuanya, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat-sahabat beliau, dan di akhir wasiat beliau, ketika beliau menyampaikan tausiahnya, ditutup dengan kisah. Tsumma dzakara rajul, lantas Rasulullah menceritakan kisah seorang laki-laki yutilus safar, yang dalam perjalanan jauh, asy'ath aghbar, dengan keadaan rambut yang kucal dan pakaian yang berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat kedua tangannya ke atas, lantas dia ucapkan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi sayang, kata Nabi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan bahkan dia pun disuguhi dengan suguhan-suguhan yang haram. Dan akhirnya ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ditulis kembali oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sehebat apapun seseorang bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yutilus safar, dalam syarah hadis sebutkan dia ini seseorang yang memakai pakaian ihram. Bisa jadi dia seorang yang sedang haji ataupun umrah, dia dalam keadaan beribadah, pakaian ihram, rambutnya kucel, pakaiannya berdebu, saking dia tidak memperhatikan dirinya, akan tapi dia konsen meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tapi sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia pun disuguhi dengan suguhan yang haram. Fa anna istajabulah, kata Rasul, bagaimana dia akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ketika kita bilang haram, bukan berarti memang fisiknya itu haram. Bisa jadi sesuatu itu halal, makanan itu halal, bisa jadi beras halal, air putih halal, akan tetapi diperoleh dengan cara yang haram, maka dia akan masuk ke dalam perut, diolah oleh perut menjadi darah mengalir ke otak. Maka jangan salahkan istri kita, anak kita, ketika dia selalu berpikir negatif, dia selalu berpikir jorok. Jangan salahkan istri kita, anak kita ketika darah
yang kita hasilkan, yang kita ambil makanan halal tadi dari hasil yang haram, dimasukkan ke dalam perut mereka, diolah jadi darah, mengalir ke lidah. Akhirnya istri kita sering mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati suami, hati kita. Jangan salahkan anak kita yang sering berkata jorok, berkata kotor, berkata yang dilarang oleh agama, oleh syariat, dan yang lain sebagainya. Jangan salahkan anak kita yang dulu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Akan tapi kenapa Pak Ustadz begitu anak saya makin dewasa, dia bukannya makin taat kepada Allah, bukannya dia hormat pada orang tua, justru dia makin jauh dari Allah, makin melawan orang tua dan guru-gurunya. Kenapa Pak Ustadz? Istri saya yang dulu ketika saya pinang, dia adalah putri yang salihah. Kenapa sekarang dia makin berani kepada saya Pak Ustadz? Kenapa dia makin jauh dari agama Pak Ustadz? Jangan salahkan istri kita. Mari kita introspeksi apa yang kita berikan kepada mereka. Makanan hasil haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman semuanya, ketika kita disuguhi satu gelas yang berisi racun oleh orang lain, dan kita tidak tahu bahwa gelas itu berisi racun, setahu kita adalah gelas ini berisi minuman air putih atau minuman halal yang menyegarkan. Kita tidak tahu di dalamnya ada racun. Begitu kita minum, apa yang akan terjadi? Bisa jadi kita pingsan, atau bahkan lebih parahnya bisa jadi kita meninggal karena efek racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dosakah kita? Tidak, karena kita tidak tahu bahwa di gelas ini ada racunnya. Tapi matikah kita? Mati, meninggal. Kenapa? Walaupun kita tidak tahu kalau di dalam ini ada racunnya, tetap efeknya akan berpengaruh ke dalam diri kita. Begitupun dengan makanan haram yang kita masukkan ke dalam istri dan anak-anak kita. Mungkin mereka tidak berdosa ketika mereka memakan nasi, memakan air putih, karena zahirnya nasi dan air putih adalah halal. Akan tetapi ternyata nasi dan air putih ini dihasilkan dari sesuatu yang haram, akhirnya mengandung racun haram masuk ke dalam perut mereka. Efek haram itu akan menjadikan mereka makin jauh dari Allah, makin jauh dan melawan kepada suami, kepada orang tua. Jangan keburu salahkan anak kita, tapi introspeksi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.